Shalom adik-adik. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa, fantastis. Yes, yeah. Adik-adik, hari ini pasti kalian semua dalam keadaan sehat kan? Jadi harus semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kakak-kakak di sini juga semuanya penuh sukacita ya? Semangat ya kak? Semangat. Kakak-kakak semangat, adik-adik juga harus semangat ya. Oh iya, adik-adik, minggu ini adalah minggu apa ya? Minggu apa kak? Hari Pentakosta. Adik-adik tahu nggak sih apa arti Pentakosta? Ayo, siapa yang tahu? Saya kak. Coba apa sih kau nih? Adik-adik ya, dengerin ya adik-adik ya. Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus yang ke-50. Dihitungnya dari mana? Dari Paskah. Nah, sekarang adik-adik, Paskah itu apa ya? Ayo, Paskah itu apa ya? Tahu nggak ya? Nanti di ujian kali keluar ya kayak soalnya. Iya, betul kan? Iya, jadi adik-adik ya, bagi yang lupa ya, catat ya adik-adik ya. Paskah itu artinya adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. dari orang-orang mati. Jadi adik-adik ya, Tuhan Yesus yang kita sembah tidak lagi mati, tapi dia adalah hidup. Ya terpuji ya kayak nama Tuhan. Betul. Nah, adik-adik sudah tahu kan apa artinya Pentakosta, artinya Paskah. Wow, berarti Tuhan Yesus itu hebat ya, keren ya, luar biasa ya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, sudah siap kan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Sebelumnya kita nyanyi dulu yuk. Nyanyi apa ya? Bila Roh Allah ada. Adik-adik semuanya bangkit berdiri ya. Kita menari ya, goyangin badannya, kiri kanan, semuanya kita bergoyang. Ayo. Adik-adik, kita sudah speaking, saatnya kita akan masuk ibadah kita. Siapkan hati kita saat teduh dimulai.
Adik-adik sekolah minggu, hari ini hati kita semua pasti penuh sukacita karena hari ini sudah hari apa tadi yang terangin kau nih? Hari turunnya Roh Kudus. Jadi hati kita bergembira dan penuh sukacita. Yuk sama-sama kita bernyanyi ya. Hatiku penuh nyanyian. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku. Anak-anak sekolah minggu, ikut doa yang Amang ucapkan. Tuhan Yesus yang mencintai anak-anak, kami juga mencintai Tuhan Yesus, yang setia mengasihi kami. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah bernyanyi dengan sukacita. Saatnya kita mendengarkan ayat mingguan dari teman-teman adik-adik kita di Horo 2. Mari kita sama-sama menyaksikan. Shalom, nama saya Hagai. Ayat mingguan Kisah Para Rasul 2 ayat 2-3. Tiba-tiba turunlah dari langit sesuatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidahnya yang seperti nyala api
yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Amin. Shalom kakak sekolah minggu, nama saya Octavia Semarang. Ayat hafal minggu ini Kisah Para Rasul 2 ayat 2 sampai 3. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Terima kasih kakak sekolah minggu. Ayat mingguan minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 2 dan 3. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi rumah tempat mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Terima kasih. Amin. Shalom kakak sekolah minggu, nama saya Agnesia Siombing. Saya akan mengucapkan ayat mingguan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 2 sampai 3. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Terima kasih kakak sekolah minggu. Shalom guru kakak sekolah minggu. Ayat mingguan hari ini tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 2 sampai 3. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Terima kasih. Demikianlah firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Tadi kita sudah dengar kesaksian pujian dari Horong 2. Sekarang kita dengar kesaksian pujian dari Horong apa ya? Balita. Yuk kita dengar ya. Namaku Sarah, aku akan menyanyi hidup ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih puas. Bila saatnya nanti bukan tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih puas. Bila saatnya nanti bukan tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Terima kasih teman-teman guru KS Palmi.
Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal, 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 itu dosa. Nakal, 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 itu dosa. Nakal, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Terima kasih. Nama saya Juwana Nur. Saya mau nyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Gloria, haleluya, baca suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. God is so good. That is so good. That is so good. That is so good. So good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik begitu. Terima kasih. Terima kasih. Salam. Nama saya Eva. Saya wanita setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit. Hai tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya hutan. Jadi dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi. Hai indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, akan sudah hanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, akan sudah hanya. Nah, adik-adik, kita akan melihat daftar dari teman-teman semua yang merayakan ulang tahun dari tanggal 17 Mei sampai minggu ini 23 Mei. Mari kita lihat ya adik-adik di layar kita. Kami atas nama pendeta, Marhalado, dan seluruh guru sekolah minggu mengucapkan Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday.
Adik-adik sekolah minggu, kita tadi sudah memuji memuliakan nama Tuhan, sudah mendengarkan kesaksian puji-pujian, sudah yang ulang tahun adik-adik sekolah minggu. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu ya. Dari lagu apa ya? Baca Kitab Suci. Shalom, salam sejahtera bagimu anak-anakku yang terkasih. Kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Amang Pendeta akan bercerita kepadamu bagaimana Tuhan begitu kuasa atas kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh memberikan kami kekuatan baru. Biarlah roh Tuhan selalu memberikan kami kesempatan untuk selalu menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan kepada kita tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 18. Dengarlah firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Joel yang terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kepada anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku yang terkasih, Amang Pendeta ingin bertanya kepadamu, kira-kira berapa hari besar yang kita sering rayakan di tengah-tengah gereja? Biasanya ada yang menyebut pertama Natal, yang kedua hari Jumat Agung, yang ketiga hari kebangkitan Yesus atau Paskah, yang berikutnya ada hari kenaikan Yesus, dan yang terakhir adalah hari Pentakosta
artinya turunnya Roh Kudus. Anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan hari ini bercerita bagaimana Petrus bersama dengan para murid-murid yang lain, mereka beribadah di sebuah rumah. Mereka beribadah, mereka menyanyikan nyanyian kepada Tuhan, dan mereka memuliakan Tuhan dengan berdoa. Semua orang memohon dan menunggu kapan turunnya Roh Kudus itu. Tuhan telah berfirman kepada mereka bahwa mereka akan diberikan penolong. Penolong yang disebut adalah Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah bagian dari Yesus itu yang dititipkan kepada kita, yang artinya nafas, semangat, pengharapan, apalagi pendamping dan penghibur. Roh Kudus itu hidup di kita. Roh Kudus itu memberi kekuatan. Nah, pada waktu mereka berdoa, tiba-tiba ada orang banyak yang berkata, kalian adalah kumpulan orang mabuk. Datang murid Yesus katakan, tidak, ini baru jam 9 loh. Siapa yang mabuk pagi-pagi? Dan murid-murid kembali berkata, kami adalah murid-murid yang sedang menunggu menerima Roh Kudus itu. Apakah murid-murid menerima Roh Kudus? Murid-murid menerima Roh Kudus, anak-anakku. Apa tandanya mereka menerima Roh Kudus? Mereka mampu menyebut nama Tuhan. Mereka berkumpul dan kembali menyanyikan bagaimana Tuhan memberikan mereka harapan. Mereka tahu bahwa orang-orang yang dihidupi Roh Kudus adalah orang-orang yang mampu mengucap syukur, mampu berterima kasih kepada Tuhan, dan dia tahu bahwa dia tidak sendiri. Nah, pernahkah kamu hidup sendiri? Pernahkah kamu ditinggal di rumah sendiri? Bagaimana rasanya kalau ditinggal di rumah sendiri? Enak tidak? Tidak kan? Enak gak kalau pergi kemana-mana sendiri? Tidak kan? Enakan mana? Pergi bersama orang tua, papa mama, pergi bersama dengan abang kakak? Pastinya pergi bersama orang lain. Nah, kalau sendiri tidak enak. Nah, ketika Yesus naik ke sorga yang kita rayakan pada hari kenaikan, pada hari Kamis, hari ini Yesus berkata kepada kita bahwa kita yang percaya, anak-anak yang percaya akan dititipkan Roh Tuhan itu. Roh Tuhan itu memberikan kita semangat, dan Roh Tuhan itu memberikan kita seperti tanda nyala api. Nah, lihat gambar ini. Nanti dilihat bahwa gambar di sini menggambarkan orang-orang yang berkumpul ada nyala apinya. Coba bayangkan kalau setiap orang ada tanda nyala apinya. Artinya bukan dia panas atau dia demam. Kalau ada tanda apinya berarti dia tandanya menyala-nyala. Orang yang menyala-nyala berarti orang yang mempunyai semangat. Orang yang mempunyai pengharapan baru, mempunyai sukacita baru. Anak-anakku yang terkasih, maukah kamu menerima Roh Kudus itu? Karena dengan menerima Roh Kudus, kita menjadi anak-anak Tuhan. Firman Tuhan tadi katakan kepada kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita, namun Dia memberikan kesempatan bahwa kita akan dicurahkan Roh Tuhan. Roh Tuhan itu buat apa sih? Untuk mendapatkan penglihatan tentang bagaimana Tuhan menjagamu. Tuhan telah memberkatimu dan Dia akan memberkatimu selalu. Firman Tuhan kembali berkata kepada kita bahwa orang-orang yang dikasihinya tidak akan ditinggalkan. Indah bukan?
Enak bukan? Bersama Yesus kita dibangkitkan ketika kita malas. Bahkan kalau kita perasaan sedih, perasaan sepertinya kita tidak dipedulikan. Apakah Tuhan tidak peduli padamu? Tidak mungkin. Kalau ada perasaan tidak dipedulikan oleh orang lain, terkesan mama papa marah-marah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Namun Tuhan memberikanmu jaminan bahwa engkau anak-anakku dikasihinya. Tuhan selalu mendampingimu. Bahkan dalam gelap sekalipun Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Ayo, siapa yang kamu takut gelap? Siapa yang kamu kalau ada mati lampu langsung nangis? Firman Tuhan katakan, jangan takut. Ada Roh Tuhan. Kapan dia ada? Setiap saat, setiap waktu dia bersamamu. Roh itu memberikanmu kekuatan baru, semangat baru. Bahkan kalau ada anak-anak yang tahun ini nilainya tidak baik, tidak sebagus tahun lalu, percayalah, dengan Roh Kudus kamu akan diberi semangat untuk belajar. Dengan menerima Roh Kudus kamu diberikan kepintaran. Dengan menerima Roh Kudus kamu akan mendapatkan penyertaan Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Ciri-ciri orang yang menerima Roh Kudus adalah dia rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, rajin untuk mengucap syukur, dan katakan kepada papa mama, rajinlah aku mengasihi papa mama, opung, kakak. Tuhan menyertai kita. Selamat Pentakosta, selamat menerima Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Biarlah Roh Kudus yang hinggap dan menghidupi para murid. Tuhan juga menghidupi anak-anak sekolah minggu HKBP Bumi Anggrek di dalam keadaan apapun. Ketika mereka dalam keadaan suka, ketika mereka sedih, ketika mereka bahagia, bahkan ketika mereka sendiri sekalipun. Biarlah Roh Tuhan menghidupi mereka, memberikan semangat baru, dan mengingatkan kepada mereka, mereka selalu dilihat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita memberikan yang terbaik. Persembahannya nanti dikumpulkan Mama Papa seperti biasa akan menyerahkan ke sintua wilayah masing-masing. Mari kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bernyanyi bersama-sama persembahan kami. Kami
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih, ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin.